Yang pertama itu identitas, di mana kita akan menuliskan nama ibu. Misalnya Nyonya A, kita akan menulis NY dan inisial. Kemudian umur ibu berapa? Misalnya 30 tahun. Kemudian GPA, ibu hamil keberapa? Kehamilan keberapa? Misalnya kehamilan pertama, persalinannya 0 dan abortusnya 0. Kemudian tanggal ibu datang ke tempat persalinan itu tanggal berapa? Misalnya tanggal 12 bulan 3 2021. Dan jam ibu datang itu jam berapa? Misalnya jam 10, dan menuliskan alamat ibu. Kemudian menuliskan juga nomor register berapa. Kemudian ketuban pecah, jika ketuban sudah pecah, menuliskan ketuban pecah jam berapa dan tanggal berapa. Kemudian ibu mulai jam berapa, menuliskan jam baru, tanggal di sebelahnya. Pengisian partograf dapat dilakukan pada fase aktif, yaitu fase pembukaan 4 sampai 10. Contohnya pada jam 12.00 terdapat pembukaan 5, maka titiknya dilurus 5, lalu hostnya 3/5. Setelah ke pembukaan, kita naik ke DJJ, tarik garis ke atas, kemudian mengisi. Contohnya misalnya DJJ-nya 130. Kemudian air ketubannya pada saat itu utuh dan tidak ada penyusupan. Simpangkan tanda 0. Pengisian pada kontraksi. Pada kontraksi diisi setiap 10 menit. Dengan durasinya kalau kurang dari 20 tandanya titik-titik, kemudian 20 sampai 40 tandanya arsir, kemudian di atas 40 tandanya dihitamkan. Misalkan pada soal 3 dalam 10 menit, 3 kali dalam 10 menit, durasinya 20 sampai 40. Kemudian kita luruskan pada pembukaan. Tadi kan 3 kali dalam 10 menit, durasinya 20 sampai 40. Jadi kita arsir ketiga. Kemudian kalau lebih dari 40 dihitamkan. Selanjutnya dalam kasus 3 kali dalam 10 menit, durasinya 35 sampai 40, kita lihat pada pembukaan, kita luruskan, kemudian diarsir. Kemudian kalau terdapat oksitosin berapa unit, kita tempatkan pada garis seluruhnya. Misalkan 1 unit, kemudian berapa tetes, misalkan 3 tetes. Kemudian jika diberikan obat dan cairan, kita masukkan juga. Kemudian pada tekanan darah, nadi dan suhu. Tekanan darahnya 110/80. Berikan arah panah. Kemudian nadinya 80 misalkan. Kemudian suhunya 36,7. Selanjutnya pengisian urin. Urinnya
250 cc. Kemudian hidrasinya 150 cc. Setelah itu lanjut ke catatan persalinan. Tanggal persalinan misalnya tanggal 6 10 2021. Kemudian tempat persalinan, jika tempat persalinan di klinik swasta maka berikan tanda checklist. Setelah itu alamat tempat persalinan, contohnya di Maros. Kemudian jika partograf melewati garis waspada maka berikan tanda checklist, dan jika partograf tidak melewati garis waspada maka lanjutkan di kala 2 persalinan. Contohnya lamanya kala 2 persalinan misalnya 5 menit. Kemudian apakah pasien di EPI atau tidak. Jika pasien di EPI maka berikan tanda silang di iya. Kemudian pendamping saat persalinan, contohnya suami atau keluarga. Jika yang mendampingi suami maka berikan tanda lingkaran. Setelah itu gawat janin. Jika ibu gawat janin maka jika pasien mengalami gawat janin, misalnya jika pasien mengalami gawat janin maka berikan tanda checklist pada tindakan yang telah dilakukan. Dan jika bayi mengalami distosia bahu maka berikan tanda checklist pada tindakan yang telah dilakukan, misalnya ibu merangkap. Kemudian masuk ke kala 3 persalinan. Lamanya kala 3 misalnya 5 menit. Kemudian jumlah perdarahan, contohnya misalnya 150 cc. Kemudian apakah ibu diberikan oksitosin? Jika ibu diberikan oksitosin maka berikan tanda checklist, dan jika tidak maka berikan tanda checklist di tidak. Kemudian pemberian ulang oksitosin, jika ibu tidak diberikan oksitosin maka checklist tidak. Setelah itu jika pasien, kemudian penanganan tali pusat terkendali. Jika ya maka berikan tanda checklist dia. Kemudian masase atau memastikan janin tunggal. Setelah itu melihat apakah ada laserasi perineum, misalnya tingkat 2 maka berikan derajat tingkat 2. Setelah itu apakah plasenta tidak lahir selama 30 menit? Jika plasenta tidak lahir selama 30 menit maka checklist dengan mengeluarkan secara manual. Kemudian atonia uteri, jika pasien mengalami atonia uteri maka berikan tindakan kompresi di manual interna dengan memberikan tanda checklist. Setelah itu bayi baru lahir, berat badan misalnya 3000 gram, panjang misalnya 49 cm, jenis kelamin, jika jenis kelamin perempuan maka berikan tanda checklist. Kemudian Apgar skor, jika Apgar skornya 8/10 maka tulis 8/10. Kemudian pemberian ASI, jika bayi diberikan ASI kurang lebih 1 jam maka berikan tanda checklist. Kemudian mengeringkan, checklist, menghangatkan, bebaskan jalan napas, berikan tanda checklist. Kemudian stimulasi atau rangsangan taktil, jika bayi distimulasi atau diberikan rangsangan taktil maka checklist. Kemudian jam pertama, kemudian di bagian sini jam kedua. Contohnya misalnya jam 04.00, 04.15, 04.30, dan 04.45. Dan di jam kedua yaitu selama 30 menit, misalnya 05.15 dan di jam kedua yaitu 05.45. Kemudian memantau tekanan darah, misalnya 120/80 mmHg. Kemudian memantau nadi
Misalnya nadi 80 kali per menit, kemudian memantau suhu ibu. Setelah itu memantau tinggi fundus uteri. Misalnya 2 jari di bawah pusat. Kemudian memantau kontraksi uterus, apakah kontraksi uterus ibu baik. Jika kontraksi ibu baik maka tulis baik. Kemudian memeriksa kandung kemih ibu. Jika kandung kemih ibu kosong maka tulis kosong. Kemudian memantau perdarahan.